Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad bin Firdaus dari kelas 5C. Ini akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Etika Profesi Pendidikan. Nah, yang pertama, mengapa guru dikatakan sebagai profesi? Nah, ternyata profesi dengan pekerjaan itu berbeda ya. Pekerjaan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kegiatan yang dilakukan, kemudian pekerjaan itu merupakan pencaharian. Secara garis besar, pekerjaan itu kegiatan yang dilakukan namun berdasarkan pengupahan. Nah, jadi sementara untuk profesi itu hampir sama seperti pekerjaan, cuma bedanya kalau profesi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan namun harus memiliki keahlian khusus. Misalnya profesi kependidikan, yaitu kalian bisa mengajar. Kemudian profesi kedokteran, berarti keahliannya adalah ilmu bedah, ilmu dokter, seperti itu. Kemudian yang nomor 2, seperti apa isi kode etik guru secara singkat? Nah, ini saya mengutip buku dari Sucipto dan Kosasih pada tahun 1999, halaman 34. Yang pertama, guru itu harus memiliki kejujuran secara profesional. Artinya guru harus bisa menerapkan sifat jujur terhadap dirinya sendiri maupun juga terhadap muridnya. Kemudian yang kedua, ada menciptakan suasana belajar di kelas agar dapat menarik proses pembelajaran sehingga materi yang disampaikan bisa diserap oleh para siswa dan siswi. Yang ketiga, kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru? Nah, kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru ini ternyata ada 4. Yang pertama ada profesional, kemudian pedagogik, kemudian sosial, dan yang terakhir adalah kepribadian. Yang pertama itu profesional. Profesional itu dalam artian guru harus bisa profesional dalam menyampaikan materi sehingga tidak bergantung terhadap buku. Kemudian yang kedua pedagogik, itu secara keilmuan, artinya dia harus sudah menguasai materi sebelum diajarkan. Kemudian yang ketiga adalah sosial, bagaimana cara dia berbicara di depan umum dan juga merangkul siswa-siswanya agar dapat tertarik terhadap pembelajaran pada hari itu. Kemudian yang terakhir adalah kepribadian. Jadi kepribadian si guru ini juga penting, apakah dia orang yang sedikit keras atau dia sedikit lembut, dan itu harus benar-benar membuat para siswa ini nyaman dengan kondisi kepribadian dia. Kemudian yang keempat, jelaskan perbedaan guru pada pendidikan formal, informal, dan non formal. Yang formal itu secara resmi ya, artinya berbadan hukum. Itu contohnya seperti sekolah tingkatan. Nah, ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, kemudian sekolah menengah atas, atau bisa juga sekolah menengah kejuruan ya. Tidak menutup kemungkinan juga ada lagi ya, kayak seperti madrasah sanawiyah untuk tingkatan SMP-nya, dan juga yang lainnya. Itu untuk tingkatan formal. Sementara untuk tingkatan kedua yaitu non formal, itu ada rumah ibadah, dan juga rumah ibadah ini seperti guru-guru ngaji ya, kalau yang ada di masjid misalnya. Kemudian yang terakhir adalah informal. Informal itu seperti pembelajaran private, yaitu homeschooling. Kemudian ada PKBM ya. Kemudian yang terakhir ada keluarga. Nah, jadi keluarga ini sebenarnya adalah bentuk pembelajaran informal, karena secara tidak langsung proses pembelajaran itu diserahkan secara tidak sengaja oleh baik ayah, ibu maupun kakak atau saudara. Yang penting keluarga. Nah, sekarang yang kelima, saya akan tunjukkan contoh kasus pelanggaran kode etik guru di Indonesia. Ya, kali ini saya akan menunjukkan kasus pelanggaran kode etik guru di Indonesia. Yang pertama ada korban ditampar guru di Karo, ternyata 17 siswa. Nah, ini dikarenakan ada siswa yang tidak membawa kamus bahasa Inggris pada saat mengikuti jam pelajaran. Nah, guru yang berinisial VM. Nah, ternyata bukan hanya satu murid yang sudah ditampar, nanti ada 17 orang, 17 siswa. Nah, ini kasusnya tetap ya akan secara pidanakan, namun di sini masih ada proses kekeluargaan, yaitu mediasi antara orang tua siswa yang terkena sebagai korban dan juga sang guru tersebut sebagai tersangka. Kemudian yang kedua masih sama kasusnya, cuma bedanya beda tempat saja, yaitu sama guru menampar muridnya, FSGI, langgar etika dan terancam pidana. Tetap ya, ini posisinya ancamannya pidana, namun masih ada proses kekeluargaan, ya ini negosiasi antara keluarga si korban dan juga sang tersangka yaitu gurunya. Nah, jadi itu ya pelanggaran kode etik di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.